Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak ya, sedikit lagi waktunya karena memang waktu kita terbatas. Soalnya mau Jumat, tapi masih ada materi. Ini sebenarnya sangat penting Pak ya. Izin saya taruh di atas Pak ya. Karena ada satu materi lagi teori tentang apa. Di sini tidak membahas tentang teori apa. Cuma ada 4 indikator saja kita bersihkan. Jadi di sini sangat penting apa ini Pak ya. Bapak Ibu, apa ini sangat penting. Mengapa saya bilang penting? Contoh, banyak kalangan orang itu, Pak, yang takut kontak langsung dengan Abi. Banyak. Apabila kita menggunakan apa? Contoh, dicolokan listrik, ada korslet listrik. Kalau kita mau menggunakan media yang kontak langsung, kemungkinan banyak yang tidak berani. Tapi kalau pakai apa? Kita ada jarak 2 sampai 3 meter bisa kita memadamkannya. Itulah keuntungannya Pak Bu. Kita bisa memadamkannya dengan jarak 2 sampai 3 meter. Kita tidak harus kontak langsung dengan api. Apabila kita menggunakan media tradisional, contoh karung goni, kita harus membawa karung goni kontak langsung dengan api. Kita selimuti. Banyaknya nggak berani. Pas karena panik, takut api, banyak Pak, bukan? Yakin banyak pasti. Makanya lebih efisien dia memakai apa racun api ini. Kita ada jarak dengan titik api. Makanya saya bilang kemungkinan nanti para ibu-ibu pun bisa menggunakannya. Tidak harus cowok. Contoh pas nanti seperti hari ini lah, sholat Jumat. Mungkin cowok-cowok kan pergi sholat. Yang tinggal di kantor pasti kaum hawa, kaum ibu. Dan terjadi insiden kebakaran, ibu-ibu bisa menggunakannya. Tidak harus yang cowok atau bapak-bapak yang menggunakannya. Baik, kita akan masuk kepada materinya. Di sini saya akan membawakan tentang materi teori apa ataupun yang sering disebut dengan racun api. Sudah pernah melihat apa Pak? Sudah pandai menggunakannya? Jadi di sini untuk apa? Dibuat. Sudah berapa lama di sini Pak Apar Pak? Untuk akreditasi. Jadi pajangan aja ya Pak? Pajangan aja. Sungguh sangat sayang sekali kita ada alatnya tapi nggak pandai menggunakannya, sama saja dengan bohong. Jadi nggak ada manfaatnya Pak ya. Jadi di sini kami jelaskan, beruntunglah mungkin orang bapak mengundang kami, bisa kami jelaskan bagaimana cara penggunaannya dan mudah-mudahan nanti dapat direalisasikan apabila terjadi insiden kebakaran. Di sini ada 4 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi APAR. Kemudian yang kedua jenis-jenis APAR. Yang ketiga dia penempatan dan pemasangan APAR seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Kemudian yang paling pentingnya nanti yang keempat cara penggunaannya. Tapi sebelum ke cara penggunaannya, apabila kita tidak tahu apa itu pengertian dari APAR, mungkin saja nanti akan bohong juga. Karena itu yang 4 indikator ini berkaitan Pak ya. Jadi kita langsung saja, apakah itu yang disebut dengan APAR? Ada yang tahu Bapak-bapak dulu? Apa itu APAR? Alat pemadam piringan. Ya betul Pak. Apa itu Bapak? Apa itu memang alat pemadam piringan? Tapi itu kepanjangan daripada apa? Betul. Yang kita sebutkan di sini definisinya. APAR itu ialah suatu alat pemadam api ringan, suatu alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing atau dibawa dioperasikan oleh satu orang, digunakan pada tahap api awal dengan berat 0,5 kg sampai dengan 16 kg. Ada lagi yang lebih besar? Ada yang 25 kg, ada yang 100 kg. Pernah lihat Pak di pom bensin yang besar pakai roda? Oh iya. Pernah ya Pak? Ya Bu ya. Itu disebut dengan APAP. Nah, itu dia alat berat. Kenapa itu disebut APAR? Karena itu dioperasikan oleh 2 orang minimal, baru bisa dioperasikan. Yang beratnya 0,5 kg sampai dengan 16 kg itu disebut dengan APAR. Dengan catatan ya, dipergunakan pada tahap api awal. Jangan nanti kalau apinya sudah besar, contoh di ruangan ini, kita datang dari bawah, kita bawa APAR, so berani ya, kita matikan ini nggak bisa, nggak konsisten lagi.
dia dipergunakan pada tahap api awal. Karena setiap terjadinya suatu kebakaran itu terjadinya api itu pada api awal, kecil dulu, tidak ada yang langsung besar Pak, kecuali dia ledakan. Itu Pak, betul nggak? Contohnya terjadinya kebakaran di suatu tempat, di sini contohnya Pak ya, itu contohnya dari korsleting listrik. Apinya awalnya itu kecil, karena banyak kebakaran yang terjadi, apinya sebenarnya kecil, tapi panik, ditinggalkan keluar turun ke bawah, jadi dia besar, membakar satu ruangan. Karena kita panik, kita tidak tahu mau ngapain. Seperti yang tadi, contoh ada di sini terjadi kebakaran, kita panik. Ada di sini apa? Kita nggak pernah menggunakannya. Padahal apinya masih kecil Pak ya. Mungkin diembus saja mati. Karena sebagai apa? Tapi kita panik, kita turun ke bawah dan tinggalkan apinya besar. Akhirnya sebuah ruangan itu habis. Tidak akan ada api yang langsung besar kecuali dia dengan ledakan. Paham Pak Bu? Iya seperti itu dia. Itulah dia definisi daripada apa tersebut. Makanya dia sangat bermanfaat buat kita. Contoh saya Pak pribadi, saya walaupun honorer, apa di rumah 1 tahun ada. Apalah arti harga 300.000 daripada nyawa kita dan keluarga kita Pak Ibu. Karena kebakaran itu tidak bisa diprediksi di mana tempatnya. Bisa saja terjadi pada keluarga kita, pada orang lain, pada tetangga kita. Contoh, saya pribadi Bu, saya masih kontrak di sini buat ini. Kontrakan saya 4 pintu. Kontrakan yang pintu ketiga kemarin terjadi kebakaran. Dia korsleting dan menteran. Alhamdulillah ada apa di rumah. Bisa saya tangani. Kalau nggak ada apa di rumah, padahal yang terbakar di pintu ketiga itu kan satu dinding Pak. Pasti rumah saya juga sudah habis. Rugi juga Pak kali Bu. Ada nggak untungnya ada di rumah? Ya kalau segala harta benda yang habis. Sudah sering kita dengar kebakaran, nyawa juga bisa melayang. Ada keluarga yang sakit di rumah, nggak bisa keluar, ada api, bisa meninggal. Itu dia manfaatnya Bu ya, Pak ya. Sangat bermanfaat, tapi kami tidak memaksa. Apabila nanti ada bapak ibu yang mungkin biar rumah lebih safety, tidak masalah diadakan di rumah Pak ya Bu ya. Karena itu sangat membantu, sangat membantu Pak. Oke, kita masuk pada indikator yang kedua tentang jenis daripada apar ini. Apar ini ada beberapa jenis, ada 5 jenis. Ada dia yang isinya air. Kemudian ada dia yang isinya CO2 ataupun karbon. Kemudian yang ketiga ada dia yang isinya dry chemical powder ataupun tepung kimia, serbuk kimia. Ada dia juga yang isinya halon ataupun busa, foam atau busa. Itulah yang saya coba. Jadi yang kebetulan yang di sini nggak ada katanya, tapi kayaknya ini powder. Kenapa di sini sering kali kita menggunakan powder? Banyak jenis Pak. Tadi yang pertama ada air, ada CO2, karbon, ada dry chemical powder,